bakteri penyebabnya. Jadi nanti gini aja, insya Allah nanti ayah kirim ya boys ya, ayah kirim rocker, kirim rosepit, kirim romansa ke alamat jenengan boys, nggak usah mikirin biayanya, wis pokoknya terima aja ya, insya Allah ayah ikhlas ya, mudah-mudahan ini bisa jadi perantaraan kesembuhan boys. Terus nanti gini, kalau yang untuk matanya, jenengan bikin sendiri aja ya boys ya. Cari kitolot, kitolot carinya begini, jenengan harus dadaan, hanya dadaan tuh gini. Cari dulu kitolot, ketika nemu pohonnya, cabut seakar-akarnya dulu. Ya, cabut seakar-akarnya. Jenengan siapin air yang sudah direbus sebelumnya, air matang, udah direbus loh, ya. Jangan air aqua galon, jangan, ya. Air yang udah matang, udah direbus. Gak usah banyak-banyak, 1 gelas aja. Nah, habis itu tadi kan kita udah ngambil pohon kitolotnya ya. Pohon kitolotnya kita cuci bersih dulu lah ya. Masih kotor itu kalau namanya juga ngambil dari luar kan. Nah, setelah kita cuci bersih, dengerin nih. Kan di situ cari yang udah berbunga ya. Boys. Cari yang udah berbunga. Juga buat yang lain juga sama ya. Ini kalau pingin bikin herbal untuk mata nih. Jadi nanti kitolot itu cuci bersih ya. Yang udah ada bunganya tentunya ya. Nah sekarang gini, kita kan udah nyiapin air 1 gelas toh, air 1 gelas udah kita siapin. Nanti patahin bunganya. Ketika dipatahin kan pasti ada getahnya. Nah getahnya itu yang kita butuhin sebetulnya. Oke, bisa dipahami. Jadi begitu, jadi gelas udah disiapin, oke. Gelas kalau udah disiapin, patahin bunganya, langsung masukin ke gelas, patahin lagi, masukin ke gelas, patahin lagi, masukin ke gelasnya. Bunganya cukup 1 aja. Jadi kita butuh getah yang ada di bunga tersebut. Jadi kalau jenengan nyari kemudian petik dulu, nah nanti keburu kering, getahnya nggak ada. Bisa dipahami. Ini jangan salah, ya tekniknya begitu. Nah habis itu satu aja lah ya. Maksimum 3 nggak apa-apa, 1 pun cukup sebetulnya ya bunganya, tapi bunganya yang dadakan petiknya ya, biar masih ada getahnya. Jadi kan bunganya biasanya panjang, dia warnanya putih, terus bukan batang ya, bunganya itu seperti ada batangnya, panjang kecil kan. Nah itu nanti begitu dipatahin kecil-kecil aja ya, patahin kecil, masukin gelas, patahin lagi, jadi bunga kurang lebih sekitar 10 sentian biasanya lah, kadang-kadang agak lebih sedikit. Itu didadakan, petik batangnya pun sama, patahin sesenti aja ya, bukan diremas-remas tapi ya. Habis itu masukin ke situ, terus daunnya 1 lembar aja, sama daunnya juga. Jadi daunnya itu kita petikin ya, petik sedikit-sedikit aja lah, sesenti panjangnya, sesenti masukin, rendam, tutup, itu selama 24 jam, cari semalam, dibiarkan dulu ya. Oke, nah setelah itu baru dipakai untuk tetes mata ya. Mau pakai kayak gelas buat ngerendam gini juga boleh ya. Cuma lumayan, alhamdulillah agak perih gitu ya kalau pakai kitolot itu. Oke, saya pahami. Mas jangan salah tekniknya ya, karena kalau salah tekniknya itu nggak terlalu bagus efeknya nanti ya. Saya dipahami ya. Jadi caranya awas loh, bahan boleh sama, keilmuan boleh sama. Oke, monggo silakan Kang Asep LDI ya. Di Papua udah jam berapa Kang Asep? Jadi inilah barangkali yang selama ini banyak banyak yang akhirnya meragukan keampuhan herbal. Kenapa? Mungkin betul bahan yang diajarkannya benar, tapi tekniknya itu banyak yang keliru. Karena jarang-jarang orang yang ngajarin sampai seteknik mendetail, jarang ya. Cukup ambil ini segenggam, ambil ini secukupnya, ya secukupnya sih gimana lah, seember kayak segenggam kita nggak tahu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini sekali lagi ya, ini untuk mata nih, khususnya untuk boys nih, juga yang lain-lain. Jadi cari tanaman kitolot yang sudah berbunga ya, cabut aja akar-akarnya dulu, oke. Kemudian cuci bersih, siapin air matang 1 gelas, kalau bisa hangat kalau bisa ya. Nah terus ambil bunganya tuh petik
dikit-dikit metiknya. Kita butuh getahnya loh, awas ya. Petik, cemplungin ke gelas, petik lagi, cemplungin. Satu pohon itu pas satu bunga itu. Jadi satu bunga nggak langsung dicabut satu, masukin cemplungin satu bunga-bunganya enggak. Ya. Habis itu ambil daunnya satu juga sama. Ya udah patahin dikit-dikit. Saya dipahami ya. Nanti Jo satu-satu Jo do. Aku pusing nanti neranginnya ya. Jangan biar nggak tumpang tindih ya Jo ya. Oke, lanjut dulu. Nah, setelah itu masukin ke gelas, tutup gelasnya, aduk-aduk dulu boleh, tutup gelasnya, biarkan dulu selama 24 jam. Oke. Nah, setelah 24 jam baru besoknya boleh dipakai. Mau diteteskan silakan, mau dibuat ngerendam matanya silakan. Cuma kalau agak perih wajar. Nah, karena kalau sehat nggak begitu perih, tapi kalau ada masalah di matanya insya Allah ya perih. Gitu ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, aduh, mohon maaf nih yang nge-WA, yang nge-inbox, belum ayah bisa jawab ya. Nah, belum bisa dijawab sama ayah. Ini lagi live dulu ya. Bisa dipahami ya, boys ya. Jadi kalau seandainya terasa perih, terusin aja. Biasanya cuma sekali dua kali kok perihnya. Ketiga kali keempatnya kesannya nggak begitu perih. Wajar-wajar lah. Ya kalau untuk apa nih? Murai katarak, aduh masya Allah, Mario. Jujur, ayah belum pernah ngobatin burung pakai kitolotnya. Belum pernah pakai ya. Kalau ke manusia, ke orang ya alhamdulillah. Kalau ke burung alhamdulillah belum pernah ya. Karena aku pelihara burung nih, ini di belakang nih sangkar burung nih. Lu lihat nih, wih panjang bener nih, 6 meter panjangnya ya. Ini apa? Burung perkutut ya. Alhamdulillah ada burung perkutut, ada semua jenis burung ada lah ya. Dulu ayah pernah sampai punya 200 sangkar, semua jenis burung ada. Dan alhamdulillah semuanya sehat ya, nggak ada kasus. Bang Mario. Kalau ayah gini, untuk 1 liter, kalau nih pingin burungnya sehat, untuk ocehan jadi ngawur ke burung ya, apa apa ya, sedikit aja. Ayah kasih masukin 1 mili untuk 1 liter untuk minumnya, wis gitu aja. Alhamdulillah cukup cukup seminggu sekali lah ya. Alhamdulillah sehat ya. Kasih roter aja. Oke lanjut. Jadi sekali lagi untuk kitolot tadi gitu ya, untuk mata. Ada apakah cuma kitolot? Enggak. Ayah pun pernah diajarkan oleh guru ayah ya, seorang kiai. Cuma ayah nggak berani mengajarkan ke orang lain untuk yang ini. Karena agak ngeri-ngeri sedap ya. Tuh pakai, kalau orang Sunda bilang itu apa yang bau itu ya? Bangle lah kalau orang Indonesia bilangnya tuh. Bangle ya. Tahu nggak bangle? Warnanya kuning. Umbi. Orang Sunda bilangnya panglai. Itu bangle. Nah, bangle yang udah tua diparut, peras ya. Ya diperas ya kurang lebih 1 sendok makan cukup. Itu cuma ditetesin 2 kali, 2 tetes aja. Cuma jujur aja ayah agak ngeri-ngeri sedap karena efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa itu gini, ketika diteteskan kasusnya tergantung matanya sakitnya seperti apa ya. Kalau yang katarak setelah diteteskan, dulu beliau kalau sampai sekarang pun beliau masih masih pengobatan mata ya, masih udah terkenal di Tasik ya, beliau ada di sini di Tasik. Jadi ditempelin, ditetesin dulu dua tetes biasanya beliau itu ya, 2 tetes sampai 3 tetes maksimum. Habis itu ditutup sama tisu ya, tutup aja pakai tisu. Kalau misalkan dua-duanya ya tutup tisu biasa ya. Cuma efeknya ngeri ayah ngelihatnya. Ayah pun jujur aja nggak berani ngajarin sama yang lain. Kenapa? Karena ketika penyakit yang sudah parah seperti katarak misalkan, itu nanti berdarah, mata dari biji matanya tuh keluar darah. Ya dia orangnya kan nggak kelihatan, orang dia ditutup dengan tisu kan. Cuma tisunya berubah menjadi apa kelihatan banget tisunya jadi merah, merah sampai berdarah gitu. Itu untuk yang katarak ya, itu begitu. Tapi ya walau alam mungkin karena karohmahnya beliau juga, malum beliau tuh kiai ya, mungkin nggak sembarangan doanya mungkin dikabul. Itu biasanya cuma sekali, saat itu juga sembuh total ya sama beliau itu. Ayah pernah nyoba, alhamdulillah beberapa kali nggak langsung sembuh. Ya mungkin terlalu banyak dosa mungkin ayahnya ya.
beda dengan beliau, mungkin beliau soleh orangnya ya. Bahkan ada yang datang ke situ persis ya pas lagi di tempatnya beliau ya, di Mbah Yai tersebut. Ada orang datang dituntun karena udah nggak bisa ngelihat, tapi bukan buta dari lahir, nggak ya, jadi butanya karena penyakit. Datang cuma ditetesin 3 tetes, izin Allah 5 menit kemudian dia bisa ngelihat lagi. Malam ya, ya mungkin ke rumahnya beliau juga ya, doanya beliau juga. Cuma ya sampai sekarang nggak berani ngajarin ke orang karena ngeri kali ya ngelihat efeknya. Terus ya kebanyakan perihnya jangan tanya lah, 1 menit itu perih banget, bahkan banyak yang menjerit-jerit gitu ya, perih banget. Oke, yang paling aman itu ya, yang pakai kitolot aja, nggak terlalu perih. Kemudian ada lagi juga ada, yaitu pakai ekstrak daun sirih, sirihnya sirih merah ya, daun sirih sama daun pegagan, dua-duanya aku ekstrak. Caranya gini, daun sirihnya cukup 3 lembar, daun pegagannya cukup 7 buah, 7 lembar ya. Kemudian airnya 1 gelas, blender sampai, tapi ambilnya pakai air matang ya. Setelah di blender kemudian tutup, 1 gelas tuh tadi kan, biarkan beberapa hari sampai betul-betul mengendap dan airnya tuh terpisah, artinya tinggal air bening di atas kemudian ampas ke bawah. Nah air beningnya itu yang diambil ya. Itu juga bisa ya boys, monggo pakai yang mana aja, tapi kalau yang pakai apa bangle tadi sebaiknya jangan dulu lah, ayah juga ngeri ngelihatnya ya. Kadang-kadang sampai keluar darah dari matanya, tapi habis itu sembuh total. Cuma ya ngeri aja juga, ya nggak berani ngajarin. Kecuali kalau datang ke tempatnya beliau langsung, yang monggo ya, bisa ya antar nanti ke guru ayah. Ada di sini di Tasik ya, kebetulan nggak terlalu jauh rumahnya dari ayah, ya paling cuma 20 kiloan, 30 menit dari rumah ayah. Dan beliau salah satu guru ayah khusus di permataan ya, beliau spesialis mata ya. Jadi jangan dikira ayah ujuk-ujuk bisa ya, kok aja juga belajar ya, sama dari guru-guru ayah ya. Cuma guru ayah nggak ketulungan, nggak kehitung ya. Dari Sabang sampai Merauke guruku banyak ya. Semuanya tak tampung di kepalaku ini. Ada yang pengembangan sendiri juga ada ya. Kayak resep itu kan pengembangan sendiri, romansa itu kan penemuan ayah sendiri nah. Itu untuk itu ya boys ya. Jadi untuk matanya pakai itu aja, dalamnya resepit, romansa, rocker. Insya Allah nanti boys ayah kirim ya. Oke, apalagi nanti yang nanya tadi? Yang nanya tadi apa nih? Yang tadi mana, yang dari atas dulu deh. Aku lihat dari atas ya, yang nanya dari atas. Alamak, panjang. Ya itu rambut saya keren, masih jarang uban. Saya udah pernah banyak pakai apa ya? Nih gini, gini nih. Kalau pingin awet ya, pingin awet, rambut pingin awet. Walaupun udah mau kepala 6 ini ya. Nah ya segini udah 60 tahun loh. Tua. Kelihatan tua kan? Kalau dilihat dari Monas ya ada, mungkin kelihatan 17 tahun kan. Kalau dari Monas. Gini aja, kalau mau cukuplah seminggu sekali. Jenengan bikin minyak, tapi dari kemiri minyaknya ya. Jadi kemiri kurang lebih sekitar 1/4 aja. Kemirinya digongseng ya. Jadi tapi parut dulu, mohon maaf. Kemiri kita parut, habis itu kita gongseng di atas ketel, jangan pakai air, jangan pakai apa-apa ya. Gongseng sampai nanti keluar minyak sendiri ya. Java Sweet. Nah setelah keluar minyaknya ya, biasanya ayah campurkan dengan ekstrak daun seledri. Jadi seledri 1 ikat aja lah ya, 1 ikat seledri, kalau bisa seledrinya masih segar ya. Kurang lebih 20 gagang lah ya. Nah, seledri daunnya sabatang-batangnya blender aja dengan air 1 gelas ya. Blender dengan air 1 gelas, kalau bisa airnya air kelapa. Kalau di blender terus diperas, ambil airnya aja ya, airnya aja. Nah, cuma gini,
Air perasan seledri sama minyak pasti aing-aingan, kalau orang Sunda bilang airnya nggak akan nyampur. Hmm. Jadi caranya terpisah aja pakainya. Daun seledri tadi yang segagang itu tuh dipisahkan tuh jadi satu gelas, popokin aja ya, basahin semua, basahin semua. Rambutnya tebal, biar tebal hitam ya. Anak ini orang 60 tahun kayak gini. Ganjen. Nah terus kalau untuk minyak itu pakailah untuk minyak rambut ya, tapi kena ke kulitnya ya, pijit-pijit biar masuk masak. Gitu aja Java ya.